Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Hari ini kita akan membahas kebugaran jasmani, latihan kelenturan, latihan kecepatan, dan latihan kelincahan. Jadi nanti kita akan membahas beberapa latihan kelenturan dan kecepatan, bagaimana apa itu kelenturan dan lain-lain. Nah, untuk KD hari ini kita akan memahami berbagai bentuk aktivitas kebugaran jasmani melalui berbagai latihan daya tahan, kekuatan, kecepatan, dan kelincahan untuk mencapai berat badan ideal. Jadi bagaimana cara kita biar badannya tetap bugar dan ideal? Nah, tujuannya yang pertama, tujuan pembelajarannya dengan pembelajaran daring, peserta didik dapat menjelaskan latihan kelenturan, kecepatan, dan kelincahan dengan benar. Kedua, dengan pembelajaran daring, siswa dapat mempraktikkan latihan kelenturan, kecepatan, dan kelincahan dengan benar. Nah, apa kamu siap dengan materi hari ini? Ayo, siapa yang siap? Nah, kalau sudah siap, kita mulai bahas untuk materi kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani sendiri itu adalah kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Itu adalah arti dari kebugaran jasmani. Nah, komponen kebugaran jasmani, kelenturan, kecepatan, dan kelincahan. Nanti kita bahas satu persatu ya. Jadi yang pertama nanti kita akan membahas tentang kelenturan. Nah, kelenturan, apa itu kelenturan? Apakah anak-anak sudah tahu arti dari kelenturan? Nah, kita bahas bareng-bareng. Jadi kelenturan sendiri ya, itu adalah kemampuan gerak maksimal persendian tubuh. Nah, mengapa harus tahu? Jadi agar kita ketika latihan bisa melenturkan badan. Nah, jadi seperti itu. Bisa tahu badan-badan mana yang bisa buat untuk melenturkan. Manfaatnya, nah ini manfaat kelenturan. Jadi yang pertama, mengurangi kekakuan persendian tubuh dan mengurangi cedera saat berolahraga. Jadi ada manfaat dari kelenturan ya. Jadi selain untuk kebugaran juga bermanfaat untuk menghindari cedera. Contoh latihan kelenturan. Nah, ada beberapa contoh latihan kelenturan ya. Jadi untuk latihan kelenturan yang pertama adalah bermain estafet bola. Nah, sebelum pandemi ketika adik-adik masih di sekolah, apakah pernah mencoba ini? Pasti sudah ya. Dan yang kedua adalah kelenturan lutut. Jadi lutut ditekuk seperti ketika pemanasan. Nah, bisa dilakukan di rumah. Lalu kelenturan pergelangan tangan. Ya. Jadi diangkat ke atas. Nah. Lalu selanjutnya adalah kelenturan lutut. Ini dilakukan berpasangan dengan menarik tangan dan kaki disejajarkan. Lalu kecepatan dan kelincahan, bagaimana contoh latihannya? Nah, kita akan bahas ya. Jadi untuk latihan kecepatan dan kelincahan ada beberapa latihan yang bisa dilakukan di rumah. Contohnya yang pertama adalah kecepatan sendiri adalah kemampuan menggerakkan tubuh dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu singkat. Ya, itu arti dari kecepatan. Bagaimana latihannya? Nah, untuk latihan kecepatan sendiri ya, yang pertama
contoh latihan kecepatan bisa dilakukan di rumah, bisa pagi hari atau sore hari. Jangan siang hari, ya nanti panas. Nah, yang pertama adalah lari melompati rintangan, yang seperti dari nomor 1, nomor 2, nomor 3. Yang nomor 1 adalah berlari, nomor 2 adalah melompat, dan yang ketiga adalah mendarat. Nah, selanjutnya adalah lari cepat. Dari garis start nomor 1, kemudian ditolak nomor 2, kemudian nomor 3 adalah siap berlari, nomor 4 lari secepat mungkin. Lalu kelincahan. Kelincahan sendiri artinya agility, adalah kemampuan seseorang bergerak cepat dan mengubah posisi tubuh berulang-ulang. Gimana contoh latihannya? Nah, kita akan bahas bersama-sama ya. Jadi untuk contoh latihan kelincahan juga bisa dilakukan di rumah ya. Bisa didampingi dengan orang tua, dilakukan di pagi hari atau di sore hari. Latihannya adalah yang pertama lari bolak-balik. Nah, jadi diperlukan 2 bendera dengan jarak secukupnya, lalu lari melewati bendera. Selanjutnya adalah lari berkelok-kelok atau zigzag ya. Bisa dengan ditandai dengan barang yang ada di rumah. Nah, ayo mencoba. Silakan mencoba gerakan ini di rumah ya. Dan lakukanlah bersama dengan orang tua. Ya, yang pertama berdoa dan lakukan pemanasan terlebih dahulu agar tidak cedera. Dan yang kedua, lakukan lari bolak-balik dengan jarak 8 meter sebanyak 10 kali. Kirimkan videonya ke bapak ibu guru kalian ya, biar bisa dinilai dengan bapak ibu gurumu. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kelas 4. Tetap jaga kesehatan di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.